Ya, Selamat sore Pak Ilham, bagaimana kabarnya hari ini? ya, sore Bu. Alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Oke, Pak Ilham terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Eh, untuk pertemuan kita Pak Ilham, ini kita akan membahas tentang apa ini Pak Ilham? Eh, Hari ini saya ingin membahas bagaimana meningkatkan motivasi siswa ketika mereka sedang belajar. Karena di sekolah saya ini, saya rasa kayaknya motivasinya itu rendah sekali. Apalagi ketika belajar di jam-jam siang, di jam-jam yang tidak efektif. Begitu Bu. Wah, ya. Nah, itu topik yang menarik Pak Ilham ya. Artinya memang ini menjadi masalah yang masalah umum untuk di sekolah, di kelas ya. Kira-kira Pak Ilham, menurut Bapak itu penyebab utama dari malasnya siswa ini ya, yang menjadi masalah yang terjadi di kelas ini karena apa kira-kira Pak Ilham? Ya, kalau menurut pengamatan saya, Bu, apalagi di selama pembelajaran, jadi memang motivasi itu ada beberapa siswa memang menganggap bahwa belajar itu tidak terlalu penting, apalagi kalau belajar bahasa Inggris itu agak susah. Mana mereka harus istilahnya katanya masih baru, asing, kemudian eh, agak susah diucapkan, lain yang dibaca, lain yang didengar. Jadi memang motivasi itu cenderung menurun, bahkan mungkin ya, bahkan mungkin hampir habis kalau saya bilang. Satu hal memang ada yang membuat eh, mereka itu semangat memang di sisi lain. Ya, jadi memang kalau olahraga mereka tinggi, tapi kalau belajar ya rendah. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Memang Pak Ilham, malasnya anak-anak belajar ini atau motivasinya kurang ini memang di zaman sekarang ini karena adanya mungkin ya gadget ini sehingga mereka mengalami motivasi yang tidak tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau menurut Pak Ilham itu kira-kira untuk mengatasi masalah yang dihadapi di kelasnya Pak Ilham itu kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan Pak Ilham? Ya, ada beberapa cara memang yang saya lakukan. Misalnya kayak penggunaan teknologi. Kalau di sekolah ini kan dibatasi dengan penggunaan teknologi. Baik itu HP, mungkin kalau di sekolahnya Bu Andi pakai HP, tapi di sekolah saya tidak boleh pakai HP. Jadi saya memanfaatkan teknologi Chromebook ketika belajar. Alhamdulillah anak-anak itu termotivasi. Sayangnya motivasinya itu sementara. Jadi dia termotivasi ketika ada sesuatu dan yang lain. Bukan motivasi dari dalam dirinya, Bu. Maksud saya motivasi itu harus dari dalam sehingga dia bisa bertahan. Kemudian juga metode pembelajaran yang menyenangkan, pakai games dan lainnya, kemudian banyak berinteraksi. Walaupun itu sebagian sudah termotivasi, Bu, tapi mungkin tersisa paling cuma satu yang kurang termotivasi. Nah, apalagi mengantuk, biasa kasusnya di sini dia suka mengantuk ketika belajar. Begitu. Itu ya Pak, itu rencananya Bapak ya. Iya, Bu. Jadi itu memang ide yang baik Pak Ilham. Mungkin juga terkait penggunaan teknologi, kemudian juga mungkin penggunaan aplikasi yang membantu media pembelajaran Pak Ilham
itu menjadi pilihan yang tepat. Dan mungkin Pak Ilham bisa juga mengidentifikasi minat mereka, kebutuhan belajar mereka terkait minat atau juga gaya belajarnya, sehingga mungkin anak-anak yang punya gaya belajar atau minat belajar ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Mungkin itu bisa salah satu cara untuk mengidentifikasi minat belajar mereka, Pela. Ya, betul sekali, Bu. Itulah yang saya coba lakukan. Dan memang sarannya luar biasa, Bu. Memang anak-anak itu cenderung senang ketika olahraga. Jadi saya kemudian berkesimpulan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, motivasinya tinggi, tapi dalam setiap pembelajaran itu harus ada permainan supaya meningkatkan motivasi. Ya. Iya. Hebat Pak Ilham. Tentunya dari rencana yang Pak Ilham tadi kemukakan, kira-kira ini kapan bisa Pak Ilham menerapkan rencana ini? Iya, setelah kita berdiskusi tadi dengan Wandi dan luar biasa masukannya, Bu. Setelah diskusi kita ini, saya berniat setelah itu saya akan mulai menerapkan, ya, untuk bagaimana meningkatkan motivasi siswa ketika belajar. Mulai dari hari ini setelah kita diskusi dan seterusnya berusaha kemudian untuk meningkatkan pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada murid. Ya, itu Bu. Bagus sekali. Ya, bagus sekali Pak Ilham. Sepertinya Pak Ilham ini sudah punya gambaran tentang kegiatan ke depannya. Terus Pak Ilham, bagaimana Bapak Ilham ini bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang akan dijalani nih? Jadi rencananya itu jadi saya akan membuat rencana ke depannya, Bu. Jadi membuat berbagai metode pembelajaran tadi supaya bisa terukur, kemudian banyak kemudian berkolaborasi kemudian dengan kepala sekolah juga tentunya, kemudian sejawat juga tentunya untuk mengatasi masalah motivasi ini supaya motivasi siswa ini ketika belajar dia meningkat. Terima kasih atas masukannya. Baik, itu saya rasa tindakan yang sangat baik Pak Ilham, dan saya menantikan perkembangan Pak Ilham untuk bisa melakukan rencananya, dan tentunya kita akan lihat hasilnya. Terima kasih Pak Ilham sudah berbagi dan berkomitmen pada rencana kita ini. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rahmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Coach. Ya. Gimana kabar Pak? Ya, ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Rahmah? Iya Pak, begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Iya, bagus sekali Bu Rahmah. Apa tujuan Bu Rahmah ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak, dan bisa menyenangkan bagi siswa nantinya. Oh, jadi Bu Rahmah ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Ya, betul Pak. Kira-kira apa yang sudah Bu Rahmah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya itu saya sudah mencoba berbagai metode Pak, tapi sama sekali belum ada yang hasilnya efektif.
semuanya masih terlihat membosankan bagi siswa, Pak. Oh, jadi Bu Rahma sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Iya, Kira-kira Pak. apa yang menjadi tantangan Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, Begini, Pak, di kelas kan itu ada berbagai macam, ada beberapa jumlah siswa dengan berbagai macam sifatnya. Saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran, Pak. Jadi mereka kurang fokus ke apa yang disampaikan gurunya begitu. Oh iya ya. Jadi di kelas Bu Rahma itu banyak siswanya, kemudian Ya, agak susah untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pembelajaran sedang berlangsung. iya, Kira-kira Bu Pak. Rahma apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, yang saya butuhkan itu lebih ke strategi yang lebih efektif, Pak. Bagaimana mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran ini, Pak. Karena yang metode-metode yang saya lakukan sebelumnya belum pas begitu, Pak. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pelajaran sedang berlangsung. Jadi yang pertama Bu Rahma, kita harus perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara pada saat pelajaran sedang berlangsung. Apakah mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah mereka bosan, atau mereka ingin menarik perhatian Bu Rahma. Menurut Bu Sepertinya Rahma bagaimana? kalau menurut saya, Pak, yang saya amati akhir-akhir ini sepertinya mereka belum terlalu memahami materi pelajaran, Pak. Terus ada juga yang itu yang suka cari perhatian mungkin karena di rumahnya orang tuanya sibuk, jadi pelariannya pada saat belajar gitu, Pak. Ya, jadi jika demikian masalahnya, maka kita harus memberikan penjelasan yang lebih jelas berarti dan menarik kepada siswa Bu Rahma. Kita juga Iya, harus Pak. menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi Oh, agar iya. siswa itu tidak bosan Bu Rahma. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak, saya akan mencobanya, Pak, pada pertemuan berikutnya di kelas. Selain itu juga Bu Rahma kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Hal itu sangat penting Bu Rahma. Betul sekali, Pak, sarannya bagus sekali. Siap, Pak, saya sudah catat, Pak, nanti saya akan lakukan insya Allah. Ya, jadi bagaimana Bu Rahma? Apakah sudah ada gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Sepertinya saya sudah punya, Pak, beberapa strategi. Ya, jadi berarti tinggal kita menunggu kapan strategi ini bisa dilakukan. Apakah setelah kita berdiskusi ini Bu Rahma? Pak, Ya, jadi saya akan melaksanakannya. ya, jadi saya kira untuk diskusi kita hari ini sudah selesai Bu Rahma. Silakan Bu Rahma melanjutkan strategi atau mengimplementasikan bagaimana strateginya dan mungkin nanti bisa diberitahu kepada saya hasilnya Bu Rahma. Siap, Pak. Saya akan melaporkan pada pertemuan berikutnya, saya akan menginformasikan kepada Bapak apa yang telah saya lakukan dan seberapa besar apa yang saya lakukan itu untuk perkembangan di kelas saya nanti, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oh iya Pak, ya Bu. Ya. Saya kira mungkin itu saja Bu diskusi singkat kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.